Halo semuanya, apa kabar? Jadi hari ini kami mau berbagi sesuatu yang sangat penting untuk kalian, yaitu bersama dalam perbedaan. Kita tahu Indonesia kita punya banyak perbedaan, mulai dari suku, agama, budaya, bahkan bahasa. Tapi justru itu yang bikin Indonesia kita jadi kaya. Dengan perbedaan, kita bisa saling melengkapi. Ada yang pintar olahraga, ada yang jago seni, dan ada yang ahli teknologi. Jika kita bekerja sama, kita bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Perbedaan bukan alasan untuk kita terpecah belah, melainkan alasan untuk kita menjadi semakin lebih kuat. Bayangkan saja kalau kita semua orang itu sama, hidup pasti akan membosankan. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, sebenarnya perbedaan itu selalu ada di sekitar kita. Di sekolah, di tempat kerja, bahkan di rumah. Kita mungkin punya selera musik yang berbeda, cara berpikir tidak sama, atau latar belakang keluarga yang bikin kita melihat dunia dengan cara yang unik, dan itu semua tidak apa-apa. Yang sering bikin masalah itu bukan perbedaannya, tapi cara kita menyikapinya. Kadang kita terlalu cepat menghakimi, terlalu cepat menolak sesuatu yang terlihat tidak seperti kita. Padahal, kalau kita mau sedikit membuka hati dan kepala, kita bisa belajar banyak dari orang lain. Misalnya, ketika kita berdiskusi dengan orang yang pendapatnya berbeda, di situ kita belajar bahwa sudut pandang itu bisa bermacam-macam. Ketika kita bekerja dalam tim dengan orang yang memiliki kemampuan berbeda, kita sadar bahwa setiap orang punya kontribusi yang penting. Perbedaan itu sebenarnya jembatan, bukan tembok. Dan yang paling keren adalah ketika kita menerima perbedaan, nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan rasa hormat itu tumbuh dengan sendirinya. Kita jadi lebih bijak, lebih terbuka, dan lebih siap menghadapi dunia yang semakin beragam. Karena pada akhirnya kita ini memang diciptakan berbeda, tapi justru itu yang membuat kita bisa saling menguatkan. Kalau kita lihat, setiap orang itu datang dengan cerita yang berbeda-beda. Ada yang tumbuh di lingkungan yang ramai, ada yang terbiasa hidup tenang, ada yang suka bicara lantang, ada yang lebih nyaman menyampaikan pendapat pelan-pelan. Dan semua itu adalah bagian dari keindahan hidup bersama. Seringkali perbedaan justru membuat kita belajar banyak hal yang baru. Ketika kita bertemu orang yang tidak sepaham, kita dapat mempelajari cara melihat sesuatu dari sisi lain. Ketika kita bekerja sama dengan orang yang cara berpikir yang beda, kita jadi menemukan sebuah solusi yang mungkin gak akan kita pikirkan sendirian. Yang penting itu adalah bagaimana cara kita menyambut perbedaan itu dengan hati yang terbuka. Bukan untuk menentukan siapa yang benar atau yang salah, tapi untuk memahami bahwa setiap orang punya alasannya tersendiri dan pengalaman yang membentuk dirinya. Dan dari situlah tumbuh rasanya hormat. Kalau kita bisa menghargai perbedaan kecil sehari-hari, mulai dari kebiasaan gaya bicara sampai cara orang mengekspresikan diri, maka kita sedang membangun jembatan, bukan tembok. Dan jembatan itu yang bikin kita semakin dekat, semakin kuat, dan semakin siap menghadapi dunia yang beragam. Nah, halo teman-teman, setelah kita mengetahui apa artinya bersama dalam perbedaan, kita dapat kembali melihat ke dalam Alkitab kita. Nah, yang dimana dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-39 yang memiliki bunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagaimana cara kita menghubungkan ayat ini dengan tema kita, yaitu bersama dalam perbedaan? Nah, kita dapat menghubungkannya karena ayat ini memiliki makna kasih menjadi dasar untuk hidup rukun meskipun kita berbeda. Ayat ini mengajarkan bahwa kasih kepada sesama tidak boleh dibatasi oleh perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, ataupun status sosial. Seperti yang kita tahu di dalam Indonesia kita beragam suku bangsa. Nah, maka dari itu dengan kasih, setiap orang ini mampu menerima, menghargai, dan juga bekerja sama dengan orang lain meski memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 39 ini menegaskan bahwa kebersamaan sejati dalam perbedaan hanya dapat terwujud
jika kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, tanpa membeda-bedakan siapapun. Baik, sekian dari saya. Jadi, marilah kita belajar menghargai satu sama lain, hentikan kebiasaan membeda-bedakan. Mulai dengan hal-hal kecil seperti menghormati teman, menghargai pendapat, dan saling mendukung meskipun berbeda. Ingat itu. Wah, ingat teman-teman, kita ini satu bangsa. Bersama dalam perbedaan membuat kita lebih kuat, lebih solid, dan lebih hebat. Yuk, kita wujudkan persatuan dari sekarang. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.